Baik, kita masuk ke materi setelah alkana, yaitu kita akan membahas tentang hidrokarbon jenis yang kedua dan ketiga, yaitu hidrokarbon alkena dan alkuna. Jadi untuk sebentar, ini ada yang salah. Ini adalah alkena dan alkuna. Jadi apa bedanya antara alkana, alkena, alkuna sudah dibahas di pertemuan yang pertama ya. Ada di materi PDF bahwa kalau alkana itu hanya ada ikatan tunggal, namanya nanti belakangnya ana. Kalau yang alkena berarti ena dan alkuna una. Oke, ini kita bahas yang pertama yaitu alkena dulu. Alkena ini ciri yang pertama adalah rumusnya CnH2n. Jadi kalau C-nya 2 berarti hanya 4. Kalau C-nya 3 berarti 2 kali 3 berarti C3H6. Kalau C-nya 8 berarti hanya 2 kali 8 C8H16. Seperti itu rumus dari senyawa alkena. Kemudian ciri yang kedua, untuk tata namanya ini belakangnya adalah ada enanya. Kalau alkana berarti ana, kalau alkena berarti namanya nanti ena. Nah, ciri yang ketiga, tunggu, untuk ciri yang ketiga ini adalah ada ikatan rangkap 2. Jadi nanti di struktur senyawanya atau di gambar senyawanya ini nanti akan ada ikatan rangkap 2. Oke, sebagai contoh ini kita mau kasih nama salah satu senyawa alkena. CH3, CH2 ada rangkapnya. Di sini ada CH2. Oke. Nah, untuk tata namanya hampir sama dengan yang alkana. Jadi kita cari dulu rantai terpanjang karena ini lurus, berarti kita tinggal lurus. Penomorannya ini, kalau di alkana karena nggak ada ikatan rangkap, penomoran berdasarkan cabang, ada yang paling dekat di mana. Tapi kalau alkena ini dilihat dari rangkapnya. Kalau dari kiri itu kan dia antara posisi 3, 4, berarti kita pilih 3. Kalau dari kanan itu berada di antara 1 dan 2, kita pilih 1. Berarti antara 1 dan 3 lebih kecil 1. Berarti kita pilih penomoran dari kanan. Oke, ini kita akan ulangi. Kita gambarkan dulu bahwa seperti ini. Nanti kita ambil rantai terpanjang. Rantai terpanjang berarti penomorannya dari kanan 1, 2, 3, 4. Berarti ini rangkapnya ada di nomor 1. Karena antara 1 dan 2 kita pilih yang kecil 1. Berarti 1. Karena ini rantainya ada 4 berarti buta. Belakangnya alkena harusnya ena, berarti 1 butena. Kemudian contoh yang nomor 2 ini seperti ini. Kita lihat dulu CH3, CH2. Oke, kita gambarkan dulu rantainya. Kita misalkan nanti seperti ini. Oke, jadi ini kalau contohnya ada cabangnya. Kalau ada cabangnya sama, kita tinggal cari rantai terpanjang dan harus rangkapnya itu ikut rantai utama ya. Mau ke lurus, mau ke bawah, yang penting rangkapnya ikut dan menyisakan satu cabang di sana yaitu metil. Nah, untuk penomorannya ini kan kalau ada rangkap berarti acuannya adalah rangkap. Artinya rangkap harus di nomor kecil. Kalau dari bawah rangkapnya itu di nomor 2. Kalau dari kiri di nomor 2 juga. Berarti berdasarkan rangkap dari kanan maupun dari kiri maupun bawah sama. Nah, kalau sama berarti kita pakai acuan yang kedua. Cabangnya ada di mana? Nah, ini kalau dari bawah cabang kan nomor 2. Kalau dari kiri cabang ada di nomor 3, berarti kita pilih yang dari bawah. Jadi sebagai pertimbangannya kalau rangkapnya di posisi yang sama berarti kita lihat cabangnya yang paling dekat dari ujung. Oke, berarti penomorannya dari bawah 1, 2, 3, 4. Ini ada metil nempel di nomor 2 dan rangkap 2-nya ada di nomor 2 juga, berarti 2 metil, 2 rangkap, nomor rangkapnya 2 buta karena 4 butena. Oke, nomor 3.
Oke, untuk nomor 3 bentuknya akan seperti ini. Kita cari tahu tata namanya akan seperti apa. Jadi aturannya kalau ada rangkap itu dia harus ikut rantai utama. Jadi seperti ini salah karena rangkapnya nggak ikut di rantai utama. Jadi rangkap itu harus ikut di rantai utama sehingga bentuknya akan seperti ini. Ini rantai utamanya dan menyisakan cabang CH2 dan CH3. Oke, sekarang penomorannya. Kalau dari kiri ini nomor 1, 2, 3. Rangkapnya ada di nomor 2. Sedangkan kalau dari bawah itu rangkapnya ada di nomor 1. Tunggu, oke, 1, 2, 3 ini kalau dari sini nomor 2. Kalau dari bawah rangkapnya ada di nomor 1 dan cabangnya ada di nomor 2. Berarti namanya adalah 2 etil, rangkap di nomor 1. Karena ada 3 propa berarti propena. Oke, rantai utamanya kan ada 3 berarti propa, karena alkena berarti ena, propena. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu alkuna. Untuk alkuna ini sama sebenarnya prinsipnya dengan alkena, tapi bedanya adalah di alkuna ini rumusnya CnH2n-2. Kalau tadi CnH2n, kalau alkuna itu CnH2n-2. Misal C-nya 4 berarti 2 kali 4 dikurangi 2 berarti C4H6, karena 8 kurangi 2 kan 6. Kemudian kalau C8 berarti hanya 2 kali 8 min 2. C4 salah, seharusnya C8 itu C8H14. Oke. Belakangnya akan jadi una. Kalau alkena ena berarti alkuna una. Kemudian di sini ada ciri yang ketiga, yaitu ada rangkap 3 yang menandakan bahwa dia adalah senyawa alkuna. Kemudian untuk contoh penamaannya ini kita nomor 1. Contohnya akan seperti ini, CH rangkap. Nah, untuk seperti ini kita tata namanya sama seperti alkena tadi, diambil lurus, rangkapnya ikut, penomorannya rangkapnya harus dari nomor yang kecil, berarti 1, 2, 3, rangkapnya 3 ada di nomor 1 berarti 1 karena ada 3 propa, belakangnya una atau nama lainnya N propuna, normal propuna. Oke, masuk ke contoh yang nomor 2. Contoh kedua kita gambarkan dulu. Oke, sebentar. Nah, oke. Untuk contoh nomor 2 ini bentuknya masih lurus, cuma rangkapnya ada 2. Berarti kita cari rantai terpanjang. Penomorannya kalau dari kiri itu rangkapnya ada di nomor 1 dan 4, 1 dan 3. Kalau dari kanan juga 1 dan 3 karena posisinya sama. Penamaannya ditulis dulu nomornya 1,4 karena ada 4 rantai utama berarti 4, tambah D karena rangkap 3-nya ada 2 berarti 1,4 buta di una. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Oke, ini kita gambarkan dulu, kita cari contoh soal yang agak rumit di sini. Biar nanti kalian bisa latihan. Oke. Ini akan jadi, tunggu, ini CH. CH3 di sini akan CH2. Tunggu, CH2 WCH2. Oke, kalau contoh soalnya seperti ini kita pakai semua aturannya. Jadi yang pertama cari rantai utama yang paling panjang dulu. Oke, dan kedua rangkapnya juga ikut. Ini kurang 1 rangkapnya. Oke, nah ya, dua rantainya ikut sehingga tata namanya
Nah, untuk tata namanya berarti sama, kita ambil dulu rantai yang paling panjang menyisakan 2 cabang CH3 dan C2H5 dan ada 2 rangkap 3. Penomorannya dari kiri kita coba, berarti rangkapnya ada di nomor 2. Kalau dari kanan di nomor 1. Berarti kita pilih yang dari kanan, sehingga penomorannya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada etil di nomor 3, ada metil di nomor 2, dan rangkapnya ada di nomor 1 dan ada di nomor 4 di sini. Oke. Sehingga untuk tata namanya jangan lupa berdasarkan abjad, yang ditulis adalah etil dulu, berarti 3 etil, 2 metil, baru rangkap ketiganya ada di nomor 1 dan 4, berarti 1,4, karena rangkapnya ada 6 rantainya ada 6 berarti heksa, rangkapnya ada 2 ditambahi una, berarti 3 etil 2 metil 1,4 heksa diuna. Oke.